Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah farmakologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan konsep fase farmakodinamik atau aksi obat dan faktor-faktor yang mempengaruhi khasiat obat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan yang kita lakukan dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk menjadi seorang profesional kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan terkait fase farmakodinamik atau aksi obat dan faktor-faktor yang mempengaruhi khasiat obat pada mata kuliah farmakologi ini, mari kita melihat review materi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk dapat mencapai tempat kerjanya dan menimbulkan efek, obat harus melalui proses. Proses itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama fase biofarmasetika, kemudian fase farmakokinetik, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas fase farmakodinamik, yakni interaksi obat dan reseptor, dan fase farmakoterapi, timbul efek atau respon. Nah, ini merupakan gambar fase-fase yang mempengaruhi efek obat. Kita lihat di sini, sediaan obat, misalnya tablet yang berisi zat aktif, yang diberikan melalui rute administrasi atau jalur pemberiannya, misalnya per oral, maka tablet akan mengalami proses disintegrasi, tablet pecah, kemudian mengalami deagregasi, granul pecah, kemudian zat aktif terlepas dari bentuk sediaannya. Selanjutnya terjadi disolusi, zat aktif melarut. Ini juga yang kita kenal dengan liberasi. Sehingga fase pertama ini yang disebut dengan fase farmasetik atau biofarmasetika atau biofarmasi, yakni terlepasnya zat aktif dari bentuk sediaannya dan siap untuk diabsorpsi. Obat tersedia untuk diabsorpsi ini yang dikenal dengan pharmaceutical availability, ketersediaan farmasi. Selanjutnya, ketika obat tersedia untuk diabsorpsi, maka akan siap memasuki fase kedua dari proses yang dialami obat, yaitu farmakokinetika. Zat aktif memiliki karakteristik ATME. Pada farmakokinetika ini akan dilihat bagaimana absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, tentunya ATME ini akan menentukan kadar obat yang dapat berikatan dengan reseptornya. Pada akhirnya, fase kedua, fase farmakokinetik ini membuat obat tersedia untuk beraksi, yang kita kenal dengan biological availability, ketersediaan hayati. Nah, ketika obat tersedia di dalam plasma untuk siap beraksi, maka selanjutnya obat siap masuk ke fase ketiga, yaitu fase farmakodinamika yang akan kita bahas pada hari ini.
obat berinteraksi dengan reseptor di tempat kerja. Itu merupakan inti dari fase farmakodinamik ini. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, semakin meningkatlah intensitas efek, sehingga hal inilah yang mempengaruhi munculnya efek atau farmakoterapi tadi. Nah, maka kalau kita lihat tahap farmaseutika, sediaan obat yang dimasukkan melalui jalur pemberian atau rute administrasinya akan mengalami liberasi, disintegrasi sediaan sehingga zat aktif terdisolusi dan obat tersedia untuk diserap atau kita kenal dengan ketersediaan farmaseutis atau pharmaceutical availability, sehingga selanjutnya masuk ke fase kedua, tahap farmakokinetika yang akan mengalami proses ADME sehingga obat tersedia untuk beraksi yang kita sebut juga dengan biological availability, ketersediaan obat dalam plasma atau dalam darah ya, atau ketersediaan hayati. Nah, selanjutnya obat yang tersedia untuk beraksi ini siap untuk masuk ke fase ketiga yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu fase farmakodinamika. Nah, mari kita lihat ilustrasi pada gambar berikut ini. Nah, ada seorang pasien yang menanyakan, kapan ya saya bisa pulang? Keberhasilan dalam terapi obat tergantung kepada rancangan aturan dosis. Nah, rancangan dosis yang tepat ini merupakan suatu upaya untuk mencapai konsentrasi obat optimum pada reseptor. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh variasi individu dalam farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Oleh karena itu, adanya variasi individu ini yang membuat adanya IDDR, Individu Drug Design Rule, jadi rancangan aturan dosis individu. Oleh karena itu, setiap individu harus dirancang terkait dengan aturan dosisnya, karena adanya variasi-variasi baik farmakokinetik maupun farmakodinamik. Selanjutnya, dilakukan penilaian dan pemantauan klinik yang tepat. Nah, kemudian kita sebut dengan TDM, Therapeutic Drug Monitoring atau monitoring terapeutik obat. Nah, mari kita lihat. Sebelum kita melanjutkan kepada fase yang ketiga dialami oleh obat untuk menimbulkan efek, maka kita lihat dulu perbedaan istilah antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau kita lihat di dalam tabel ini, farmakokinetik merupakan pengaruh organisme hidup terhadap obat. Sementara farmakodinamik, pengaruh obat terhadap organisme. Bisa kita lihat ilustrasi di sini. Ada dua objek yang kita lihat. Yang pertama sebelah kiri adalah obat, dan sebelah kanan adalah tubuh atau sistem biologi. Kemudian tanda panah dari kiri ke kanan, itu kita sebut dengan farmakodinamik. Artinya, bagaimana pengaruh obat terhadap organisme. Dengan kata lain, studi tentang tempat dan mekanisme kerja serta efek fisiologi dan biokimia obat pada organisme hidup. Bagaimana pengaruh obat terhadap organisme atau tubuh atau sistem biologi yang kita kenal dengan farmakodinamik, atau studi tentang aksi obat. Sementara kita lihat ada panah warna biru dari arah kanan ke kiri, dari arah tubuh atau sistem biologi ke obat, maka kita bisa artikan bagaimana pengaruh organisme hidup, pengaruh tubuh atau sistem biologi terhadap obat. Dengan kata lain, bagaimana nasib obat di dalam tubuh akibat pengaruh dari
tubuh atau sistem biologi. Nah, itu yang kita kenal dengan farmakokinetika. Penanganan obat oleh organisme hidup. Studi tentang ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan bagaimana obat masuk dan keluar dari tubuh. Ini adalah perbedaan konsep antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, di mana obat untuk menimbulkan efek, salah satunya akan melewati fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik. Selain fase biofarmaseutika. Ini juga kita bisa lihat tadi, farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik, nasib obat atau pengaruh tubuh terhadap obat. Farmakodinamik, aksi obat atau pengaruh obat terhadap tubuh. Sehingga diharapkan mahasiswa tidak tertukar dari istilah farmakokinetik dan farmakodinamik. Kemudian farmakokinetik juga bisa diartikan apa yang terjadi pada obat setelah masuk ke dalam tubuh, atau apa yang tubuh lakukan terhadap obat. Sementara farmakodinamik, sebaliknya, apa yang terjadi pada tubuh setelah obat masuk, atau apa yang obat lakukan terhadap. Mari kita lihat definisi farmakodinamik. Nah, ini merupakan studi tentang pengaruh obat terhadap jaringan tubuh. Kemudian farmakodinamik ini adalah ilmu yang mempelajari efek obat terhadap fisiologi tubuh dan biokimia berbagai organ tubuh serta mekanisme kerja obat atau mechanism of action dari obat ya di dalam tubuh atau the effect of the drug on the body. Mempelajari pengaruh atau aksi obat atau kemampuan obat dalam tubuh. Ini merupakan kata kunci dari definisi farmakodinamik. Atau untuk memudahkan, maka ada satu kata yang kita bisa ingat, farmakodinamik, aksi obat atau kemampuan obat. Bagaimana mekanisme kerja obat? Ini yang akan dibahas nanti dalam materi ini. Farmakodinamik. Ilmu yang mempelajari efek obat, efek biokimiawi dan fisiologi obat, serta cara kerja atau mekanisme kerja obat terhadap fungsi organ. Nah, dengan kata lain, mempelajari pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan struktur organ, atau pengaruh obat terhadap sel hidup. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat ialah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, mengetahui urutan peristiwa, serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Pengetahuan yang baik mengenai hal ini tentang farmakodinamik merupakan dasar dari terapi rasional. Nah, sebagaimana ilustrasi yang kita gambarkan di awal materi tadi, kapan ya saya bisa pulang? Nah, selain itu berguna juga dalam sintesis obat baru. Nah, ini kenapa harus belajar farmakodinamik, khususnya tenaga kesehatan ya. Dapat menggunakan terapi obat secara rasional. Yang kedua, dapat mengembangkan desain obat baru yang lebih baik, khususnya ini bagi seorang farmasis. Nah, farmakodinamik terkait juga mekanisme kerja obat atau timbulnya efek obat umumnya ditimbulkan karena melalui proses terjadinya interaksi ya, interaksi antara obat dengan tempat aksinya atau reseptor pada sel suatu organisme atau dalam sistem biologis. Nah, interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologis, jadi tidak hanya biokimiawi, fisiologis juga bisa diubah akibat adanya interaksi obat dengan reseptornya ini yang merupakan respon khas obat tersebut. Nah, potensi aksi struktur khusus obat
berhubungan dengan interaksi yang terjadi terhadap struktur khusus tempat aksi obat tersebut. Nah, obat memiliki struktur kimia tertentu, sehingga berhubungan dengan interaksi yang terjadi pada struktur kimia pada site aktif dari obat tersebut, tempat aksi obat tersebut ya, atau tempat obat untuk berikatan. Jadi ada obat, ada tempat berikatan, memiliki struktur yang cocok, maka mereka bisa mengalami interaksi. Nah, apabila struktur tempat aksinya telah diketahui, interaksi obat dengan tempat aksinya kemudian dapat terjadi. Oleh karena itu, struktur tempat aksi obat dan kekuatan yang mengontrol interaksinya dengan obat perlu ditentukan untuk disesuaikan dengan desain obat yang rasional. Nah, istilah reseptor obat akan makromolekul seluler tempat obat berikatan untuk menimbulkan efeknya. Nah, reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional yang mencakup dua konsep penting. Pertama, bahwa obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Dan yang kedua, bahwa obat tidak menimbulkan suatu fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. Walaupun tidak berlaku bagi terapi gen, secara umum konsep ini masih berlaku sampai sekarang. Setiap komponen makromolekul fungsional dapat berperan sebagai reseptor obat. Tetapi sekelompok reseptor obat tertentu juga berperan sebagai reseptor untuk ligan endogen, baik hormon maupun neurotransmitter. Ini perlu kita ketahui beberapa istilah penting dalam farmakodinamik obat. Agonis merupakan substansi atau obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen. Sebaliknya, ada istilah antagonis, yaitu senyawa yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik, tetapi menghambat atau ngeblok secara kompetitif respon atau efek suatu agonis di tempat ikatan agonis. Selain itu, dikenal juga nanti ada agonis kuat, lemah, parsial, ya, kemudian antagonis ada yang kompetitif dan yang non kompetitif. Maka mari kita lihat ya perbedaan dari masing-masing. Agonis kuat, agonis yang menyebabkan efek maksimal sekalipun agonis itu hanya menempati fraksi terkecil dari reseptor ya dalam sebuah sel. Sementara agonis lemah, agonis yang harus berikatan dengan lebih banyak reseptor dibandingkan agonis kuat untuk menimbulkan efek yang sama. Selain itu ada agonis parsial, obat yang tidak dapat menimbulkan efek maksimal, bahkan ketika semua reseptor ditempati oleh agonis parsial tersebut. Kemudian untuk antagonis, ada antagonis kompetitif, yaitu antagonis mengikat reseptor di tempat ikatan agonis secara reversible. Nah, sehingga dapat digeser oleh agonis kadar tinggi. Jadi untuk menggeser antagonis kompetitif ini bisa disiasati dengan cara meningkatkan kadar atau konsentrasi dari agonis. Sementara antagonis non-kompetitif ini, hambatan efek agonis oleh antagonis non-kompetitif tidak dapat diatasi dengan kadar agonis. Akibatnya, efek maksimal yang dicapai akan berkurang. Tetapi, afinitas agonis terhadap reseptornya tidak berubah. Oleh karena itu, mari kita lihat prinsip aksi dan nasib obat dalam tubuh. Yaitu, yang akan kita bahas adalah farmakodinamik.
Dua fase sebelumnya sudah kita singgung, kemudian kita akan lanjutkan kepada fase yang ketiga, yaitu farmakodinamik. Fase farmakodinamik merupakan fase di mana obat mulai bereaksi dengan sisi reseptor dan akan menimbulkan respon biologi. Ini merupakan skema dari tahap farmakodinamik bahwa sebelumnya pada tahap farmakokinetik obat tersedia di dalam darah untuk siap berefek yang kita kenal dengan biological availability. Selanjutnya, obat yang tersedia dalam darah ini akan berinteraksi dengan reseptor, akan berikatan dengan reseptor di jaringan targetnya, sehingga bisa menimbulkan efek atau respon. Itu merupakan skema dari tahap farmakodinamik. Kemudian, ini merupakan cakupan farmakodinamik yang akan kita bahas satu persatu pada pertemuan ini. Ada kerja dan efek obat, ada mekanisme kerja atau aksi obat, ada reseptor, kemudian interaksi obat dengan reseptor, hubungan interaksi obat efek, hubungan antara dosis obat dengan respon. Mari kita lihat yang pertama terkait kerja dan efek obat. Kerja merupakan sesuatu ya yang diperbuat suatu obat dalam tubuh. Sedangkan efek merupakan suatu respon jaringan akibat kerja dari obat tersebut. Jadi hubungannya bagaimana? Kerja merupakan perubahan kondisi yang mengakibatkan timbulnya suatu efek atau respon, sedangkan efek merupakan perubahan fungsi struktur atau proses akibat kerja obat. Kalau kita lihat skema ini, efek terdiri dari efek utama atau main effect dan efek samping atau side effect. Nah, efek utama ini merupakan efek yang dikehendaki. Sementara efek samping adalah efek yang tidak dikehendaki. Walaupun kadang ada juga efek samping yang dikehendaki, karena tidak semua efek samping merugikan. Efek obat. Mari kita lihat tadi, efek utama atau main effect itu misalnya antipiretik, antihistamin, diuresis, ya, yang menurunkan demam, alergi, ya, mengurangi cairan. Efek yang tidak dikehendaki atau undesired effect belum tentu merugikan. Ya, contoh sedatif dari STM, efek mengantuk dari STM, justru ada yang dimanfaatkan untuk beristirahat. Kemudian peningkatan nafsu makan dari ketotifen dan lain sebagainya. Ada juga efek samping atau side effect, ada yang merugikan, misalnya alergi antibiotik, hepatotoksik, toksik bagi hati, dari parastamol misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat efek terapeutik. Efek terapeutik ini merupakan efek utama ya yang diharapkan dari suatu obat. Jadi tidak semua obat betul-betul dapat menyembuhkan penyakit. Banyak di antaranya hanya meniadakan atau meringankan dari gejala-gejala yang dialami. Sehingga efek terapeutik ini bisa dibedakan menjadi 3 jenis pengobatan. Yang pertama, terapi kausal atau kausatif. Jadi menghilangkan penyebab penyakit. Terapi simptomatik berarti meniadakan, meringankan gejala. Terapi substitusi, mengganti. Maka kita akan lihat masing-masing ya. Selain memiliki efek utama sebagai terapi atau efek terapeutik, obat juga memiliki efek lain sehingga memungkinkan adanya resiko yang membahayakan bagi tubuh pengguna.
Maka kita lihat efek terapi atau therapeutic effect adalah efek utama, efek yang diinginkan atau diharapkan, efek yang menyembuhkan atau hanya menghilangkan gejala. Nah, itu adalah efek terapi. Namun tadi, tidak semua obat betul-betul dapat menyembuhkan penyakit. Banyak di antaranya yang hanya meniadakan atau meringankan gejala-gejala, sehingga dapat dibedakan menjadi 3 jenis pengobatan. Yang pertama, terapi kausal atau kausatif. Obat yang menghilangkan penyebab penyakit, khususnya pemusnahan kuman, virus, parasit. Contohnya kemoterapeutik, misalnya sulfonamid, kemudian antimikroba atau antibiotik, fungisida, anti jamur, anti malaria, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terapi simptomatis. Obat hanya meringankan atau menghilangkan gejala penyakit, tetapi yang lebih mendalam tidak dipengaruhi. Misalnya kerusakan pada organ atau syaraf. Contoh, analgetik pada rematik atau sakit kepala. Kita ketahui sakit kepala atau rematik, penyebab utamanya bukan rasa sakit itu sendiri. Namun analgetik ini digunakan untuk meringankan ya, atau menghilangkan gejala, bukan untuk menghilangkan penyebab penyakit. Kemudian kita lihat juga obat antihipertensi pada kardiotonik atau obat jantung. Ini juga bukan untuk menghilangkan penyebab penyakit. Namun obat antihipertensinya ini digunakan untuk menurunkan tekanan darahnya. Bisa jadi penyebab utama penyakitnya itu adalah sesuatu hal yang lain, bukan karena tekanan darah tingginya itu. Kemudian terapi substitusi, yaitu obat yang menggantikan zat yang lazimnya dibuat oleh organ yang sakit. Dalam tubuh kita bisa memproduksi sendiri zat tersebut. Misalnya hormon, ya, insulin misalnya. Tubuh kita secara normal bisa menghasilkan insulin untuk menormalkan ya, kadar gula darah. Namun pada kondisi diabetes, misalnya terjadi kerusakan ya organ pankreas sehingga tidak bisa memproduksi insulin, atau terjadinya resistensi insulin ataupun juga kerusakan organ yang memproduksi insulin itu secara mutlak, sehingga diperlukan insulin eksogen, artinya tubuh tidak mampu menghasilkan insulin secara normal, ya, sehingga untuk menurunkan kadar gula darah diperlukan insulin eksogen, sehingga diberikan insulin. Nah, itu mengganti zat yang lazimnya dibuat oleh organ yang sakit karena sesuatu hal tidak bisa yang lazim dibuat atau diproduksi oleh tubuh, sehingga diperlukan zat tersebut dari luar. Estrogen. Diperlukan estrogen dari luar, padahal estrogen sebenarnya bisa dihasilkan juga dari dalam tubuh. Nah, misalnya ini pada hipofungsi ovarium, sehingga estrogen harus diberikan dari luar. Dan obat hormon lainnya. Kemudian ada efek-efek yang lain. Ya, dalam efek obat tidak hanya efek terapi, namun ada efek samping, efek toksik, bahkan efek letal. Oleh karena itu kita harus memperhatikan. Salah satu yang diperhatikan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya adalah dosis. Efek toksik. Toksisitas, kemudian di sini ada organ yang kena dan ada contohnya. Nah, ini adalah beberapa contoh efek toksik yang bisa terjadi, organ mana yang kena, dan contoh obatnya apa yang menyebabkan toksisitas tersebut. Tentunya ini yang harus diwaspadai. Contoh di sini ada hepatotoksik. Organ yang kena adalah hati. Obat yang menyebabkan efek toksik tersebut adalah paracetamol.
Kita ketahui paracetamol ini adalah obat yang aman ya, digunakan untuk anak hingga kondisi kehamilan, lansia ya. Namun ketika digunakan dalam jumlah yang tidak dianjurkan atau dosis yang tidak sesuai atau dalam rentang waktu yang sangat panjang atau tidak rasional, nah, tentunya akan menyebabkan efek akumulasi yang dapat menyebabkan efek toksik, yaitu hepatotoksik. Misalnya, ya, di dalam paracetamol ini ada yang kita kenal dengan dosis lazim. Paracetamol 500 mg. Satu tablet yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Kemudian ada juga yang dikenal dengan dosis maksimal, ya. Misalnya 4 gram dalam sehari atau 4.000 mg dalam sehari. Kalau satu tabletnya 500 mg, berarti untuk mencapai tablet. Dari mana kita ketahui dosis maksimal itu kan adalah dosis yang masih boleh diberikan namun belum menimbulkan efek toksik. Nah, di atas dosis maksimal, nah, itu yang disebut dengan dosis toksik yang dapat menyebabkan efek toksik. Di atasnya lagi ada efek letal, maka dosisnya dosis letal, menyebabkan kematian. Dan efek toksik yang lain bisa dilihat di tabel yang tertera, misalnya teratogen, obat yang organ yang kena janin, ya, contoh thalidomid, ya, suatu antiemetik yang dulu menyebabkan teratogen pada ibu-ibu yang hamil, ya, sehingga obat ini sudah ditarik dari peredaran. Dan bisa dilihat efek toksik yang lainnya. Kemudian ada efek normal yang terjadi pada sebagian besar individu. Tadi ada efek utama, ada efek samping, ada efek sekunder. Efek utama menjadi tujuan terapi, misalnya CTM sebagai antihistamin. Efek samping tidak menjadi tujuan terapi, namun dia timbul pada dosis terapi. Misalnya efek CTM menimbulkan efek sedatif atau mengantuk. Kemudian ada juga efek sekunder, respon individu terhadap efek utama obat. Misalnya tetrasiklin menyebabkan diare. Ada juga efek abnormal, efek timbul pada sekelompok individu. Misalnya toleransi. Perlu dosis yang lebih tinggi dari obat tersebut untuk mendapatkan efek yang sama. Toleransi. Ada toleransi sejati. Perubahan disposisi obat, perubahan sifat dan fungsi jaringan sasaran. Ada juga yang dikenal dengan intoleransi, penyimpangan respon obat. Ada juga idiosinkrasi, respon individu yang dipengaruhi faktor genetik, tidak diketahui juga kadang penyebabnya. Misalnya primakuin menyebabkan hemolisis. Kemudian alergi, respon individu yang terjadi karena reaksi antigen antibodi. Kemudian ada juga anafilaktik, reaksi antigen antibodi yang terjadi cepat, sehingga menyebabkan shock anafilaktik, jadi hipotensi. Oke, selanjutnya, mari kita lihat terkait dengan mekanisme kerja atau aksi obat. Tadi kita sebelumnya sudah membahas kerja dan efek obat. Selanjutnya mari kita lihat mekanisme kerja atau aksi obat. Agar dapat mencapai efek optimum atau efek terapeutik, obat harus mencapai konsentrasi yang tepat di tempat aksinya, site of action. Nah, molekul senyawa kimia harus diproses mulai dari masuk ke dalam tubuh sampai pada jaringan tempat aksi atau tempat bekerjanya. Besarnya respon tergantung pada dosis dan lama jalannya obat di dalam tubuh. Kemudian, terkait dengan mekanisme kerja obat ini, pada permulaan abad ke-20, ilmuwan asal Jerman Paul Ehrlich menyatakan bahwa suatu obat tidak akan bekerja jika
tidak berikatan dengan target aksinya. Sehingga obat harus berinteraksi dengan suatu reseptif substansnya atau yang disebut dengan reseptor yang ada pada jaringan untuk menghasilkan efek pada jaringan tersebut. Sementara oleh ilmuwan Clark menyatakan bahwa molekul berikatan dengan reseptor-reseptor dengan kecepatan yang proporsional, dengan konsentrasi obat dalam larutan dan jumlah reseptor bebas. Nah, berdasarkan penelitian di laboratorium, Clark kemudian berpendapat bahwa jumlah reseptor yang diikat oleh obat menentukan besarnya respon jaringan terhadap obat. Bila 50% dari seluruh baik, mari kita lanjutkan. Tadi berdasarkan penelitian di laboratorium, Clark berpendapat bahwa jumlah reseptor yang diikat oleh obat menentukan besarnya respon jaringan terhadap obat.
Bila 50% dari seluruh reseptor ditempati obat, maka terjadi respon yang besarnya 50% dari respon maksimal. Nah, respon maksimal bisa dicapai bila seluruh reseptor diikat obat. Nah, teori ini yang disebut dengan okupansi atau teori pendudukan dari kelab. Ini merupakan mekanisme kerja obat. Maka bisa kita lihat di sini ada yang tidak diperantarai oleh reseptor dan ada yang diperantarai oleh reseptor. Mekanisme kerja obat yang tidak diperantarai oleh reseptor, maka dasarnya apa? Nah, dasarnya adalah berdasarkan sifat fisika maupun sifat kimia dari obat itu sendiri. Contoh, berdasarkan sifat kimia, maka tergantung asam basa dari obat tersebut. Nah, kemudian pembentukan kelat. Selain itu, berdasarkan sifat fisik, seperti massa fisik, rasa, osmosis, adsorpsi, radioaktivitas, mutan listrik, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat, mekanisme aksi obat ini dapat kita bagi menjadi dua, ya berdasarkan tadi ada yang tergantung atau diperantarai oleh reseptor, nah, itu yang dikenal dengan aksi spesifik. Sementara yang tidak diperantarai oleh reseptor maka disebut dengan aksi non-spesifik. Nah, aksi spesifik ini yaitu mekanisme aksi obat yang melibatkan interaksi dengan komponen spesifik dari organisme tersebut, yaitu tadi reseptor. Bisa juga enzim dan komponen genetik. Nah, sementara aksi non-spesifik yaitu mekanisme aksi obat yang didasarkan dari sifat fisika, kimiawi dari suatu obat tersebut yang sederhana. Nah, misalnya berdasarkan osmolaritas, massa fisik, adsorpsi, rasa, kemudian sifat asam basa, melapisi membran mukosa, dan sebagainya. Selanjutnya, mekanisme kerja obat ini dapat digambarkan bahwa obat dengan efeknya seperti bagan di bawah ini. Nah, ini khususnya untuk obat yang diperantarai oleh reseptor, yaitu obat, kemudian reseptor, sehingga kemudian membentuk kompleks obat dan reseptor, berinteraksi antara obat dengan reseptor ini, ya sehingga menimbulkan efek. Nah, selain itu, dikenal juga beberapa mekanisme kerja lain tanpa pengikatan pada reseptor, ya, maka itu yang disebut dengan aksi non-spesifik tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat fisika kimia obat, yaitu bisa secara fisik, kimiawi, kemudian kompetisi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan secara fisika, misalnya anestesi, laksansia, ya, kemudian diuretik osmotik. Nah, misalnya sukralfat, dia bekerja bukan dengan berikatan dengan reseptor, tetapi di sini berdasarkan sifat fisiknya, yaitu dia melapisi membran mukosa lambung. Nah, kemudian norit, karbon, dia mengikat toksin bekerjanya. Nah, baik itu zat racun juga dan juga bakteri. Jadi norit atau karbon tidak berikatan dengan reseptor, tapi dia bekerja secara fisik, mengikat toksin, zat racun, ataupun bakteri dengan mengabsorb, menyerap. Ya. Kemudian, aksi non-spesifik yang lain bisa berdasarkan atau secara kimiawi, misalnya antasida lambung. Jadi obat antasid yang kita ketahui mengandung ALOH, MgOH, itu karena antasid ini sifatnya basa. Nah, sehingga basa bisa menetralisir asam yang ada di lambung. Nah, di dalamnya selanjutnya juga ada natrium bikarbonat. Ini juga merubah pH cairan tubuh. Ini juga karena sifat asam dan basa. Kemudian secara kompetisi, yaitu dengan antagonisme saingan, nah, misalnya pada pemakaian sulfa. Kemudian proses metabolisme berbagai macam, misalnya
antibiotik. Nah, ini yang dapat mempengaruhi pembentukan dinding sel. Ini adalah aksi non-spesifik berdasarkan contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Jadi, kalau kita simpulkan, mekanisme aksi obat itu ada dua. Ada aksi non-spesifik dan aksi spesifik. Aksi non-spesifik, obat bekerja secara ekstraseluler pada konstituen non-seluler tubuh tanpa melibatkan interaksi obat reseptor. Karena tidak ada komponen makromolekul yang terlibat, sehingga mekanisme aksi obat yang didasarkan pada sifat fisika kimiawi obat yang sederhana, kemudian mempengaruhi lingkungan aksi, selanjutnya menyebabkan perubahan sistem biologi, sehingga bisa menimbulkan respon. Ini misalnya berdasarkan osmolaritas, sifat fisis, adsorpsi, rasa, sifat asam basa, kemudian melapisi membran mukosa. Nah, contoh secara fisis tadi, laksansia, diuretik osmosis, ya, adsorben. Kemudian secara kimia, tadi contohnya antasida, bisa menetralisir asam lambung karena sifat dari obat antasida ini yang basa. Kemudian senyawa mengkelat, ya, mengikat atau bisa mengkompleks, ya. Kemudian aksi spesifik. Nah, itu merupakan mekanisme aksi obat yang melibatkan interaksi senyawa dengan target aksi spesifik organisme tersebut seperti reseptor, enzim, komponen genetik. Nah, sehingga menyebabkan proses biokimiawi dan fisiologi sel sehingga menimbulkan respon yang khas atau spesifik dari obat. Nah, melalui proses metabolisme, contohnya antibiotik. Kemudian secara kompetisi, contohnya ada antagonis enzim, sehingga dia berkompetisi, nah, sehingga menimbulkan respon tertentu. Kemudian target aksi obat, tempat aksi obat secara spesifik ini ya bisa kanal ion, bisa enzim, molekul pembawa atau protein carrier, dan juga reseptor, ya. Nah, ini ada pertanyaan pemicu terkait dengan tempat aksi obat. Di mana tempat obat beraksi atau tempat aksi obat? Maka reseptor sebagai target aksi obat. Ini reseptor merupakan target aksi kebanyakan obat atau ligan. Dia menjadi berfungsi apabila berinteraksi dengan agonis. Kemudian tempat kerja, ini tempat di mana obat bekerja, ya, pada tempat aplikasi, ya, selama proses transport. Kemudian pada jaringan atau sel, misalnya sel ekstrasel, intrasel, permukaan sel. Nah, manfaatnya sehingga menjadi klasifikasi obat, sehingga berdasarkan tempat kerjanya bisa digunakan untuk pengelompokan dari obat. Kemudian contohnya ini misalnya ada obat-obat yang bekerja menghambat enzim, nah, sehingga obat tersebut contohnya adalah golongan ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Contohnya ada captopril, lisinopril, ramipril, ya. Nah, jadi bekerjanya dengan menghambat enzim angiotensin, sehingga ketika enzim tersebut dihambat, maka angiotensin 1 tidak bisa berubah menjadi angiotensin 2, ya, sehingga bisa mengendalikan tekanan darah. Nah, ada juga obat-obat yang bekerja dengan mengeblok kanal ion, ya. Misalnya kalsium kanal blocker. Jadi dia mengeblok kanal kalsium dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaatnya sebagai langkah awal mengungkap mekanisme kerja. Oke.
Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar ya target aksi obat. Sebelumnya target aksi obat itu adalah bagian tubuh ya, bisa organ, jaringan, sel, di mana suatu obat bekerja memulai rantai kejadian untuk menghasilkan suatu efek. Ada berbagai macam tempat atau target aksi dari obat. Ini kita lihat adalah sel, di mana ini adalah intrasel, ruangan intrasel, dan ini adalah ruangan ekstraseluler. Kebanyakan target aksi terletak pada membran sel. Ini adalah membran sel. Nah, sebagian besar reseptor adalah reseptor membran. Ada di permukaan. Kemudian beberapa target aksi obat terdapat juga pada daerah intraseluler di dalam sel. Misalnya reseptor intraseluler, kemudian ada enzim, ada nukleus. Kemudian ini reseptor, tempat aksi obat. Kemudian ada juga kanal ion atau transporter. Kemudian ada enzim, ada reseptor intraseluler, ada nukleus DNA, ada ribosom mRNA. Kita lihat, misalnya tadi dicontohkan enzim ya, menjadi target aksi obat. Misalnya mempengaruhi fungsi enzim. Jadi obat ada yang bisa mempengaruhi fungsi enzim. Misalnya siklooksigenase inhibitor. Bisa menghambat enzim siklooksigenase sehingga dapat menghambat mediator nyeri ya, atau peradangan. Nah, kemudian ada MAO inhibitors, dan tadi yang sudah dijelaskan juga ada ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Suatu golongan obat anti hipertensi. Kemudian ada juga tempat kerja obat atau target aksi obat itu kanal ion atau transporter. Dia bereaksi pada sistem transport. Nah, contohnya ada selective serotonin reuptake inhibitor, sehingga termasuk ke dalam golongan obat SRRI. Ada inhibitor natrium, kalsium, klorida, kalium, atau loop diuretics. Ya. Ada juga kalsium kalsium antagonis ya, atau menghambat kalsium, atau disebut juga dengan kalsium kanal blocker. Nah, ini juga golongan obat antihipertensi selain ACE inhibitor tadi. Kemudian juga ada lokal anestetik. Nah, dia menghambat ion natrium misalnya. Nah, kemudian ada kardiak glikosida. Nah, selanjutnya juga ada reseptor intraseluler, reseptor ribosom mRNA ya, ada juga nukleus DNA. Nah, dia bereaksi pada protein transduksi sinyal, misalnya tirosin kinase inhibitor, kemudian type 5 fosfodiesterase inhibitor, dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh target aksi obat. Jadi lokasi reseptor itu bisa di ruang membran, kemudian intraseluler. Kemudian kalau di membran ini terletak di dalam membran, misalnya reseptor kolinergik, reseptor adrenergik. Nah, lokasi reseptor yang lain ada di intraseluler, terletak di dalam sel. Misalnya apa? Reseptor hormon steroid, tirosin, vitamin D. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan bahas tentang reseptor dan interaksi obat dan reseptor serta hubungan interaksi antara obat dan reseptor. Nah, reseptor itu sendiri kita ketahui sebagai tempat spesifik pada sel, biasanya protein membran. Nah, di membran sel bisa sitoplasma, enzim, atau DNA, tempat terikatnya obat yang terlibat langsung terhadap respon biologi, sehingga bisa menimbulkan efek atau obat bisa memberikan aksi. Nah, untuk reseptor ini, agar dia dapat berinteraksi dengan reseptor, maka suatu obat harus memiliki kesesuaian
kecocokan ya. Dari segi apa? Ukuran, size, kemudian muatan listrik, bentuk, komposisi atom. Nah, obat harus memiliki sifat yang cocok agar dapat ditransport ya dari tempat administrasinya atau tempat atau jalur pemberiannya ya menuju tempat aksinya atau site of action. Nah, kebanyakan obat bersifat asam atau basa lemah. Nah, perbedaan pH dalam tubuh ini dapat menyebabkan derajat ionisasi obat. Tentunya nantinya ini sudah disinggung terkait dengan derajat ionisasi obat ya, salah satu faktor yang berpengaruh pada fase farmakokinetik. Silahkan bisa disimak kembali pada pertemuan sebelumnya tentang fase farmakokinetika yang membahas tentang derajat ionisasi obat. Mana obat yang mudah diabsorpsi? Apakah yang terion atau tidak terion? Silakan disimak kembali. Nah, reseptor. Setiap molekul target yang harus diikat oleh obat ya supaya obat tersebut dapat menghasilkan efeknya yang spesifik, atau dengan kata lain reseptor adalah tempat kerja obat, site of action. Nah, ketika obat ini berinteraksi dengan reseptor, berarti mekanisme kerjanya yaitu mekanisme kerja yang spesifik tadi ya. Nah, ikatan antara obat dengan reseptor bersifat reversibel. Ini ada obat atau yang merupakan ligan dan reseptor. Ketika dia memiliki kecocokan, nah, maka akan terbentuk kompleks obat reseptor. Nah, misalnya dengan mekanisme kunci dan gembok, nah, sehingga bisa menimbulkan efek. Salah satu fungsi reseptor ini untuk mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifisitas yang tinggi. Ini adalah model dari obat dan reseptor binding atau ikatan antara obat dan reseptor. Misalnya yang pertama di sini adalah suatu reseptor yang pink ini ya, reseptor yang ada di jaringan. Kemudian gambar yang B ini antara reseptor dengan obat ya, dengan ligan ini poor reseptor fit ya. Jadi lemah ya kesesuaiannya ini. Sehingga apa yang terjadi? Tidak menimbulkan respons. Karena tidak ada sisi yang cocok di sini, tidak pas. Nah, tadi kan seperti kunci dan gembok ya. Kemudian yang ketiga ini reseptor, ini obat, ada sisi yang pas, ada sisi juga yang tidak pas. Sehingga ini hanya beberapa yang fit ya, yang cocok antara interaksi antara obat dan reseptor. Sehingga apa? Beberapa juga timbul responnya. Jadi responnya tidak maksimal ya, tidak 100%. Nah, sementara yang D ini excellent receptor fit, jadi cocok antara obat dan reseptornya pas. Nah, sehingga menimbulkan respon yang baik, yang maksimal. Ya. Ini adalah beberapa model ikatan antara obat dengan reseptor. Apa fungsi reseptor? Tadi sudah disampaikan, salah satunya mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifisitas yang tinggi. Kemudian, meneruskan sinyal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, kemudian pembentukan second messenger, mempengaruhi transkripsi gen. Nah, tentunya antara obat, drug, dan reseptor dipengaruhi oleh hal-hal tertentu, ya ada afinitas, ada aktivitas intrinsik sehingga membentuk kompleks obat dan reseptor sehingga menimbulkan respon fisiologi. Nah, interaksi agonis dengan reseptor ini bisa memicu proses kimia sehingga menimbulkan efek. Mari kita lihat terkait dengan afinitas dan aktivitas intrinsik. Nah, ini merupakan kinetika interaksi ikatan obat dan reseptor. Definisinya, afinitas dilambangkan dengan ini. Nah, itu merupakan kemampuan obat untuk berinteraksi dengan reseptor. Fungsinya sebagai ukuran kemampuan agonis berinteraksi membentuk kompleks dengan reseptor. Sementara aktivitas intrinsik atau alfa, ini kemampuan suatu obat untuk menghasilkan efek atau respon jaringan.
Nah, ini terkait dengan kemampuannya berinteraksi, ini terkait dengan kemampuannya menghasilkan efek atau respon. Nah, fungsinya untuk menentukan besarnya efek maksimum yang dapat dicapai suatu senyawa. Nah, alfa ini merupakan perbandingan antara efek maksimum obat atau efektif dos maksimum dengan respon maksimum jaringan. Nilai 1 itu untuk agonis penuh, nilai 0 itu untuk antagonis yang tidak menghasilkan respon jaringan secara langsung. Nah, bila nilai alfanya 0,4 contohnya, itu artinya bahwa agonis dapat menghasilkan 40% dari respon maksimal jaringan, atau bisa kita sebut juga dengan agonis parsial lah, sebagian, tidak agonis penuh ya. Karena agonis penuh nilainya alfanya 1. Maka kalau kita lihat aktivitas suatu ligan, contohnya di sini obat, bisa juga zat racun ya. Itu merupakan hasil dari apa? Hasil dari afinitas, efikasi, dan aktivitas intrinsik. Nah, afinitas itu apa tadi? Kemampuan suatu obat untuk mengikat, berinteraksi dengan reseptor. Sementara efikasi, kemampuan suatu obat untuk menghasilkan stimulus yang pada akhirnya menghasilkan efek. Sementara aktivitas intrinsik, kemampuan suatu obat untuk menimbulkan suatu efek. Nah, oleh karena itu, nanti akan kita kenal 3 jenis ini ya, yaitu ada agonis, antagonis, dan agonis parsial. Mari kita lihat perbedaan dari masing-masingnya. Dari 3 tipe ligan ini, ada agonis, antagonis, dan agonis parsial. Untuk agonis, itu suatu senyawa yang dapat mengaktifasi reseptor sehingga menimbulkan efek. Nah, dikatakan dia agonis penuh bila obat tersebut dapat menimbulkan respon maksimal. Nah, walaupun tidak semua reseptor diduduki. Ya, karena agonis penuh ini memiliki afinitas dan aktivitas intrinsik yang tinggi. Jadi alfanya sama dengan 1. Sementara antagonis, ini senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tapi tidak dapat menimbulkan efek. Jadi bila obat tidak menimbulkan efek apa-apa, karena antagonis mempunyai afinitas, tapi dia tidak mempunyai aktivitas intrinsik, atau alfanya sama dengan 0. Sementara agonis parsial ya, antara antagonis dan agonis, itu obat memiliki efikasi yang rendah dan memiliki sifat-sifat yang terletak antara agonis penuh tadi dengan antagonis. Obat yang memiliki efikasi yang rendah dapat menghasilkan suatu respon yang kurang dari maksimal, walaupun hampir semua reseptor diikatnya ya, karena agonis parsial ini memiliki aktivitas intrinsik atau alfanya nilainya antara 0 hingga 1. Jadi dia lebih dari 0 namun kurang dari 1. Nah, ini kita lihat terkait dengan agonis dan antagonis. Untuk agonis, jadi obat ini menduduki reseptor dan mereka jadi aktif, menimbulkan efek. Antagonis, obat itu menduduki reseptor tetapi tidak aktif. Nah, karena antagonis ini mengeblok aktivasi reseptor ya oleh agonis. Nah, kalau kita lihat di sini ada agonis, ada antagonis, dan ini adalah reseptor. Nah, bagaimana kalau antagonis itu tadi ada contohnya kompetitif. Jadi antagonis kompetitif ini ya bisa diatasi dengan cara meningkatkan kadar atau konsentrasi dari agonis, sehingga jumlah agonis yang banyak ini tentunya akan berpeluang besar untuk menduduki reseptor. Namun ada antagonis yang non kompetitif tidak bisa diatasi dengan meningkatkan kadar ya, karena tempat ikatan mereka berbeda. Mari kita lihat di sini. Untuk agonis dan antagonis. Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tadi, ada agonis dia sendirian di sini. Maka ketika agonis di sini ya berikatan penuh ya dengan reseptornya sehingga dia full activation.
menimbulkan efek yang maksimum juga. Sementara di sini ada antagonis sendiri, ya, maka antagonis yang akan menduduki reseptor sehingga ini no activation. Nah, kalau yang di tengah ini antara agonis dan antagonis, mereka berkompetisi siapa yang mampu untuk menduduki reseptor, sehingga aktivasi juga menjadi kurang. Untuk antagonis tadi ada yang kompetitif dan ada yang non kompetitif. Maka kita lihat terkait dengan mekanisme kerja obat. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini ada pemicu, ya. Bagaimana mekanisme aksi atau kerja obat? Karena farmakodinamik ini mempelajari prinsip aksi dari obat. Maka kita ingat kembali konsep sebelumnya, ya, yakni hasil aksi obat atau efek obat itu terjadi karena adanya interaksi fisika kimiawi antara obat atau metabolit aktif dengan reseptor atau bagian tertentu dari tubuh. Jadi adanya interaksi. Kita ingat kembali konsep dasar farmakologi, yaitu adanya interaksi obat dengan tubuh atau sistem biologi atau molekuler yang disampaikan oleh ilmuwan Paul Ehrlich tidak akan berefek kecuali mereka akan terikat nih antara obat dengan reseptor. Sehingga adanya aksi dan
interaksi. Akibat adanya interaksi sehingga menimbulkan aksi, sehingga obat menimbulkan efek. Nah, obat harus berinteraksi dengan reseptor. Nah, kebanyakan obat memiliki atau obat bekerja melalui salah satu dari proses berikut ya untuk menimbulkan efek. Jadi ada yang bekerja secara spesifik atau disebut dengan aksi spesifik, ya karena obat itu berinteraksi dengan reseptor. Ada juga yang berinteraksi dengan enzim. Nah, kemudian ada juga obat yang bekerja non-spesifik, sebagaimana tadi yang pernah disampaikan sebelumnya. Kita lihat lebih detail masing-masing. Sebagian besar obat bekerja melalui interaksinya dengan reseptor. Ya. Untuk aksi spesifik, jadi interaksi dengan reseptor. Jadi akan membentuk kompleks obat dengan reseptor. Nah, reseptor itu tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, kemudian semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka intensitas efek juga akan semakin meningkat. Nah, jumlah obat yang mengikat reseptor itu merupakan fungsi dari kadar obat plasma. Sehingga untuk meramalkan efek obat dapat melalui penetapan kadar obat dalam plasma. Kemudian interaksi obat melalui mekanisme ini sering dianalogikan atau disamakan dengan pasnya kunci masuk ke dalam gemboknya. Jadi obat misalnya sebagai kunci dan reseptor adalah gemboknya, maka kemampuan obat untuk dapat cocok dengan reseptornya tergantung pada struktur molekulnya. Semakin cocok antara obat dan reseptornya ini, maka intensitas efeknya pun meningkat ya. Ini adalah contoh gambar interaksi obat dengan reseptor. Ini gambar A, di bawah ini merupakan obat, kemudian di atas ini ada contoh reseptor, dan kita lihat sisi aktifnya antara kunci dan gembok. Nah, maka ada gambar B, ini posisinya pas, sisi-sisinya, kemudian C, tidak pas ya, kemudian yang D, ada yang pas dan ada yang tidak cocok. Maka kita akan lihat bagaimana hubungannya ya antara interaksi obat dengan reseptor ini. B, C, dan D. Nah, maka untuk keterangan gambar A ini adalah ikatan obat reseptor seperti gembok dengan kuncinya, sebagaimana yang dilihat tadi ya. Ini. Kemudian gambar yang B, kita lihat. Nah, ini ikatan agonis dengan reseptornya dan akan menghasilkan efek. Agonis itu obat berikatan dengan reseptor menghasilkan efek farmakologi. Kemudian kalau kita lihat yang C. Nah, yang C ini kita lihat sisi-sisinya. Ya, itu adalah ikatan antagonis ya dengan reseptornya sehingga tidak menghasilkan efek. Antagonis itu reseptor diduduki oleh zat kimia tapi tidak menimbulkan efek ya. Nah, sementara kalau kita lihat yang D, nah kita lihat ada sisi yang cocok, ada sisi yang tidak pas. Ini contoh parsial agonis ya. Jadi efek yang ditimbulkan pun tidak maksimal. Jadi agonis parsial itu obat tidak sepenuhnya mengikat reseptor. Ada bagian-bagian yang tidak terikat. Selanjutnya, jika ikatan antara antagonis ya dengan reseptor lebih kuat dibandingkan agonisnya, maka jika diberikan bersama dapat menghalangi efek agonis. Oleh karena itu tidak boleh digunakan bersama. Sementara antagonis itu bisa bersifat kompetitif atau juga bisa bersifat non-kompetitif. Kalau dia sifatnya antagonis kompetitif, maka berikatan dengan reseptor pada tempat yang sama persis dengan tempat agonis berikatan. Sehingga bisa diatasi antagonis kompetitif ini dengan cara meningkatkan kadar atau konsentrasi agonis ya. Sehingga semakin tinggi jumlah agonis, maka semakin besar peluang agonis untuk berikatan dengan reseptor. Nah, jadi dapat diatasi dengan peningkatan dosis. Sementara non-kompetitif tidak bisa diatasi dengan peningkatan dosis. Karena antagonis non-kompetitif dia tidak berikatan di tempat yang sama persis dengan tempat agonisnya berikatan. Nah, sehingga kita tadi kenal ada efek sinergis atau agonis. Ada agonis parsial, ada
antagonis. Kalau tadi pada agonis atau sinergis, obat berikatan dengan reseptor menghasilkan efek farmakologi, kemudian sementara antagonis reseptornya diduduki oleh suatu zat kimia tetapi tidak menimbulkan efek. Kemudian parsial agonis, obat tidak sepenuhnya mengikat reseptor sehingga efek tidak maksimal. Nah, untuk antagonis, ya, misalnya campuran obat atau obat yang diberikan bersama-sama pada pasien, ini menimbulkan efek yang berlawanan aksi ya dari salah satu obat, sehingga bisa mengurangi efek dari salah satu obat yang lain. Ini antagonis. Ini bagaimana contoh? Ya, insulin ya, bisa menurunkan kadar glukosa darah. Mari kita lihat secara molekuler. Ini yang pertama adalah proses sekresi insulin. Yang selanjutnya nanti insulin dapat menurunkan kadar gula darah. Nah, untuk sekresi insulin ini, ya pada intinya oleh rangsangan glukosa, ya. Jadi glukosa ini masuk ke dalam sel beta pankreas. Jadi ini kita gambarkan sel beta pankreas, ya, ya merupakan tempat memproduksi atau mensekresi insulin, ya. Jadi glukosa di luar ini bisa masuk ke dalam sel beta pankreas ini melalui bantuan transporter yang disebut dengan GLUT4. Kemudian glukosa yang masuk ini diubah menjadi suatu energi ya dalam bentuk ATP melalui suatu proses ini, ya. Kemudian peningkatan jumlah ATP di dalam sel ini selanjutnya akan ngeblok atau memblokade dari kanal kalium, ya. Nah, karena kanal kalium ini sensitif terhadap ATP. Nah, sehingga kanal ini tertutup. Akibatnya apa? Kalium di dalam sel ini tidak bisa keluar sehingga terjadi penumpukan kalium muatan positif sehingga terjadi depolarisasi. Selanjutnya, akibat terjadinya depolarisasi ini yang menyebabkan kanal kalsium yang sensitif terhadap voltase ini terbuka. Akibatnya kalsium yang berada di luar sel ini akan masuk ke dalam sel. Kalsium ini dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan kontraksi, ya, sehingga granul ini bisa tertranslokasi, tereksitosis, sehingga insulin keluar ke aliran darah. Nah, ini adalah proses secara molekuler sekresi insulin oleh adanya rangsang glukosa. Pada intinya glukosa bisa masuk sehingga menyebabkan insulin terangsang untuk disekresi. Selanjutnya insulin akan bekerja dengan menurunkan kadar gula darah. Bagaimana mekanisme kerja insulin? Yaitu dengan translokasi protein GLUT4, ya. Mari kita lihat ilustrasi gambar ini. Insulin tadi yang sudah disekresikan ke darah, nah, selanjutnya terikat, ya, pada reseptor insulin. Ini ada reseptor insulin, misalnya ini adalah di sel otot misalnya. Nah, di situ ada reseptor insulin. Selanjutnya insulin berikatan dengan reseptor insulin. Kompleks insulin dengan reseptor ini akan mengaktifkan signal di bawahnya atau insulin signaling. Sehingga apa? Pada akhirnya nanti terjadi fosforilasi, ya. Selanjutnya merangsang GLUT4 ini
untuk bergerak ke membran plasma atau bertranslokasi. Nah, kita ketahui GLUT4 ini adalah glukos transporter, jadi ini adalah yang mengangkut glukosa di dalam otot. Kalau tadi GLUT2 itu di dalam sel beta pankreas ya, untuk mengangkut glukosa ke sel beta pankreas. Nah, kalau ini GLUT4 transporter glukosa yang ada di otot. Sehingga dengan ditranslokasikannya GLUT4 ini, itu glukosa yang ada di dalam darah tadi, ini bisa diambil. Nah, bisa dimasukkan ke dalam sel, misalnya sel otot. Sehingga apa terjadi? Penurunan kadar gula darah. Karena apa? Glukosa yang dimasukkan ini selanjutnya akan mengalami proses di metabolisme dan sebagainya. Selanjutnya ada kelebihan bisa disimpan. Ini adalah mekanisme kerja insulin dan bagaimana proses translokasi protein GLUT4 sehingga insulin dapat menurunkan kadar glukosa darah. Oke, yang kedua, jadi aksi spesifik obat itu selain berinteraksi dengan reseptor, tadi salah satu tempat kerja atau aksi obat adalah enzim ya. Jadi berinteraksi dengan enzim. Bisa merangsang atau menginduksi, bisa menghambat atau menginhibisi dari aktivitas enzim. Nah, beberapa obat atau zat kimia ini dapat menimbulkan efek karena mengikat atau memperbanyak enzim yang dikeluarkan oleh tubuh. Ini contohnya. Ada obat kolinergik bisa mengikat enzim asetilkolin esterase, ada obat diabetes mellitus tertentu memperbanyak sekresi insulin, ada obat hipertensi, contohnya captopril golongan S inhibitor, itu mencegah terbentuknya angiotensin 1 menjadi 2 sehingga dapat mengontrol tekanan darah ya. Kemudian ada juga yang mempengaruhi fungsi enzim, contohnya COX inhibitor, MAO inhibitor. Selanjutnya adalah kerja obat yang non-spesifik. Artinya dia tidak didasarkan pada ikatannya dengan reseptor, tetapi didasarkan atas sifat fisika kimia obat. Banyak sekali obat yang dapat menimbulkan efek tanpa mengikat reseptor ya, atau bahkan tidak punya reseptor. Nah, ini yang disebut dengan kerja non-spesifik. Jadi dia bekerja dengan berdasarkan sifat fisika kimia obat. Cara kerja ini sifatnya umum, misalnya natrium karbonat ini bisa merubah pH cairan tubuh. Alkohol bisa mendenaturasi protein. Norit atau karbon bisa mengikat, mengabsorpsi toksin, racun, bakteri. Sukralfat ini secara fisik bisa melapisi membran mukosa. Antasida yang merupakan senyawa mengandung basa bisa menetralisir asam lambung. Selanjutnya bisa juga membuka atau menutup kanal ion ya, selain enzim tadi ini merupakan kerja spesifik, bisa juga merusak sistem sel atau sitotoksik. Nah, inilah beberapa mekanisme atau kerja obat ya. Contoh yang sitotoksik ini antibiotik, anti kanker. Selanjutnya kita akan melihat beberapa istilah-istilah yang penting ya. Ada desensititasi, ada takifilaksis, ada toleransi dan resistensi obat. Saat suatu obat diberikan secara berulang, nah efek obat tersebut seringkali menurun seiring dengan waktu. Nah, jika penurunan efek terjadi secara cepat dalam beberapa menit, nah hal ini disebut dengan takifilaksis atau desensititasi. Nah, sedangkan toleransi ini menunjukkan penurunan respon yang lebih lambat dalam beberapa hari atau beberapa minggu pada penggunaan obat yang berulang-ulang ya, sehingga diperoleh dosis yang lebih tinggi untuk menghasilkan efek yang sama. Kemudian ada istilah resistensi obat, ini istilah yang digunakan pada hilangnya efektivitas antibiotik terhadap suatu bakteri. Selanjutnya ada istilah spesifisitas dan selektivitas. Nah, suatu obat dikatakan spesifik jika kerjanya terbatas pada satu jenis reseptor. Dikatakan dia selektif jika hanya menghasilkan satu efek pada dosis rendah dan efek lain baru muncul pada dosis yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya ada klorpromazin, obat yang tidak spesifik karena kerjanya pada berbagai jenis reseptor.
Karena kalau dikatakan spesifik kan terbatas pada satu jenis reseptor ya. Nah, ini contoh yang beberapa jenis reseptor ya, chlorpromazid, cholinergic, adrenergic, dan antihistamin. Nah, selain pada reseptor dopaminergic di sistem saraf pusat ya, obat yang tidak spesifik juga akan bersifat tidak selektif. Nah, kemudian ada salbutamol. Ini adalah agonis beta adrenergic yang spesifik dan relatif selektif ya untuk reseptor beta 2 di bronkus. Nah, pada dosis terapi hanya berefek di bronkus. Kemudian ada atropin, adalah blocker ya yang spesifik untuk reseptor muskarinik, tetapi tidak selektif. Nah, karena reseptor ini terdapat di berbagai organ, sehingga menghasilkan banyak efek. Karena tadi kalau dikatakan selektif, hanya menghasilkan satu efek. Nah, ini adalah perbedaan istilah spesifisitas dan selektivitas. Nah, kalau kita lihat dari aspek farmakodinamik, kenapa obat kok bisa memiliki banyak indikasi? Obat umumnya ini bekerja pada suatu reseptor atau target aksi tertentu dengan jenis ikatan tertentu, namun tidak selalu spesifik. Nah, suatu obat ini bisa bekerja pada beberapa target aksi ternyata ya. Misalnya antihistamin, ini bisa mengikat reseptor histamin, namun bisa juga mengikat asetilkolin. Nah, sehingga dia bisa menimbulkan beberapa efek. Ketika dia berikatan dengan reseptor histamin, maka menimbulkan efek antihistamin, dan ketika dia berikatan dengan reseptor asetilkolin, menimbulkan efek antikolinergik. Nah, sebaliknya, suatu reseptor atau target aksi ini ternyata bisa berada pada beberapa organ, ya, sehingga bisa mempengaruhi kerja beberapa organ, menghasilkan efek yang berbeda. Contoh, reseptor beta 2 adrenergic ini berada di otot bronkus dan ada juga di otot uterus. Nah, sehingga agonis beta 2 ini dapat menjadi bronkodilator kalau dia berikatan atau bekerja di otot bronkus dan dapat menjadi tokolitik atau dapat merelaksasi uterus ketika dia bekerja di otot uterus. Ini contohnya tadi, reseptor beta 2 adrenergic. Maka beta 2 reseptor ini ternyata ada di jaringan otot bronkial ya, dan ada juga di uterus. Nah, kalau dia di bronkus dapat menimbulkan efek bronkodilasi, ya dapat menyebabkan bronkus itu melebar ya, nah, sehingga dapat digunakan untuk pasien asma. Contoh salbutamol ya, obat yang termasuk golongan B2 reseptor, contohnya salbutamol. Nah, kemudian bisa juga memiliki efek merelaksasi uterus yang kita sebut dengan tokolisis. Nah, ini bisa digunakan untuk merelaksasi uterus, misalnya pada kebidanan, ya. Obat salbutamol ini secara off-label ya bisa digunakan untuk merelaksasi uterus ketika terjadi kontraksi. Ya. Nah, padahal kontraksi di uterusnya itu belum diharapkan. Itu contohnya. Kemudian efek bisa muncul tadi, bisa relaksasi bronkus dan bisa juga tokolisis. Nah, inilah tadi mengapa obat tadi ya bisa memiliki banyak indikasi. Kita lihat lagi pemicu selanjutnya. Bagaimana hubungan dosis obat dengan respon atau efek yang ditimbulkan? Nah, maka hubungan antara dosis obat dan respon bisa kita lihat di sini. Ada kurva efek, kemudian sumbu X-nya ini ada konsentrasi obat. Nah,
Sehingga kalau kita lihat semakin tinggi konsentrasi obat, kemudian efek obat juga semakin meningkat hingga mencapai efek maksimum. Nah, jadi pada umumnya hubungan antara dosis obat dan respon ini, adanya peningkatan dosis obat yang diberikan akan diikuti dengan terjadinya peningkatan respon, sehingga dosis berbanding lurus dengan respon. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat kurva dosis dan respon tadi, ya, maka akan membentuk suatu grafik hiperbol, ya, efek dan dosis. Nah, selanjutnya dibuat log dosis, ya, sehingga akan membentuk sigmoid. Nah, maka yang kita lihat ini ke atas, ya, semakin tinggi di sumbu Y ini disebut dengan efektivitas, ya. Kemudian di sumbu X ini semakin ke kanan ke kiri, ya. Nah, ini terkait dengan potensi dari kiri ke kanan ke kiri, ya. Tadi dari bawah ke atas, atas bawah, ini efektivitas. Mari kita lihat, kalau dosisnya kecil, maka efek kecil. Dosis terlalu kecil, efek malah jadi 0 atau subterapi. Dosis semakin besar, efek semakin besar. Namun ketika semakin besar, maka bisa mencapai dosis maksimum, bahkan bisa melewati sehingga mencapai efek toksik, bahkan menyebabkan efek letal, kematian. Nah, sehingga konsep dalam terapi bukan semakin tinggi dosis semakin baik, tetapi dosis yang baik itu bukan dosis maksimum, melainkan dosis yang optimum. Masing-masing sudah memiliki dosis optimumnya. Nah, dalam dunia terapi, maka kita kenal dengan dosis lazim, dosis yang bisa menimbulkan efek. Walaupun ada batas dosis maksimum, dosis yang masih boleh diberikan maksimum dan menimbulkan terapi, namun belum menimbulkan toksik, ya. Namun tadi, bukanlah dosis yang mencapai dosis maksimum itu yang terbaik, ya. Namun disesuaikan tadi dengan kondisi individu. Ada individu tertentu di mana dosisnya harus ditingkatkan. Oleh karena itu peningkatan dosis ini bisa ditingkatkan dalam rentang maksimum dosis. Kalau kita lihat kurva respon dan dosis, nah, di sini ada efek biologi, sumbu X ada log konsentrasi obat yang membentuk tadi sigmoid. Nah, maka di sini ada ED50 untuk obat A, dan di sini ada ED50 untuk obat B, dan ED50 untuk obat C. Nah, kita lihat di sini, obat A kita katakan dia lebih poten dibandingkan obat B. Tetapi keduanya ini memperlihatkan efikasi yang sama di sini, karena efeknya sama-sama mencapai 100%. Tapi kenapa obat A dikatakan lebih poten? Maka kata kuncinya adalah ketika efek yang sama bisa dicapai dengan dosis yang lebih kecil dibandingkan obat yang lain, maka obat yang dosisnya lebih kecil namun memiliki efek yang sama, maka itu dikatakan obatnya lebih poten dibandingkan obat yang lain. Sementara obat yang C memperlihatkan potensi lebih rendah dibanding lebih rendah, ya, dan efikasi juga lebih rendah dibandingkan obat A dan B. Kenapa? Ya, kalau dilihat dari grafik sigmoidnya, dari segi efikasi tadi, dari atas ke bawah, bawah ke atas, dia lebih rendah posisinya dibandingkan obat A dan B, maka efektivitasnya rendah, bahkan hanya setengah dari obat A dan B ini, ya, tidak sampai 100%. Namun potensinya juga rendah, ya, karena dia semakin ke kanan. Makin ke kanan berarti dosis makin besar. Nah, berarti potensinya lebih rendah dibanding B dan A. Jadi kalau kita lihat di sini, kesimpulannya bahwa obat A, obat B ini memiliki efikasi yang sama, obat C efikasinya lebih rendah. Sementara dari sisi potensi, maka yang memiliki potensi paling besar adalah obat A, karena dia berada paling kiri dari kurva ini dan menunjukkan paling kiri berarti dosisnya rendah, ya, yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek dibandingkan dengan obat yang lainnya. Ada juga istilah efikasi dan efektivitas. Nah, kalau efikasi itu persentase penurunan kejadian suatu penyakit pada kelompok orang yang diterapi.
Jadi efikasi ini menunjukkan kemampuan obat dalam konteks penelitian, artinya di konteks penelitian ya. Sementara efektivitas itu kemampuan obat dalam menurunkan kejadian penyakit di dunia nyata, artinya obat sudah diedarkan dan digunakan masyarakat. Nah, sehingga penggunaan istilahnya bisa berbeda. Ketika di dalam penelitian disebut efikasi, namun kalau sudah diaplikasikan di dunia nyata, digunakan oleh masyarakat pasien, maka istilahnya menjadi efektivitas. Nah, maka ada istilah efikasi dan potensi tadi yang sudah dijelaskan pada kurva dosis respon tadi. Efikasi itu efek tadi atau respon maksimal yang dihasilkan oleh suatu obat. Nah, efikasi ini bisa tergantung pada jumlah kompleks obat reseptor yang terbentuk dan efisiensi reseptor yang diaktifkan dalam menghasilkan efek. Sementara potensi atau kita sering juga menyebut ini obatnya lebih poten loh dibandingkan obat ini gitu ya. Maka potensi itu artinya konsentrasi atau jumlah dosis efektif dari suatu obat, yakni suatu ukuran berapa banyaknya obat, berapa dosisnya ya tadi yang besar atau kecil konsentrasinya ya. Nah, yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu respon atau efek tertentu. Nah, makin rendah dosis yang dibutuhkan untuk menimbulkan respon yang diharapkan tadi, maka makin poten obat tersebut. Artinya EC50-nya itu rendah ya, dosisnya kecil tapi potensinya itu artinya semakin meningkat. Demikian sebaliknya, kalau dosis semakin besar untuk menimbulkan efek atau respon yang sama, maka potensinya juga jadi makin kecil. Maka kita di sini akan melihat ada istilah potensi dan ada istilah efektivitas. Kalau efektivitas berarti di sini hubungannya dengan diaplikasikan oleh pasien atau masyarakat di dunia nyata. Contoh, obat A ini dapat menghilangkan keluhan mual pada dosis 10 mg. Kalau obat B menghilangkan keluhan mual 60% pada dosis 50. Obat C menghilangkan keluhan mual pada dosis 20 mg. Maka kalau kita simpulkan, obat A dan C ini punya efektivitas yang sama. Kenapa? Karena sama-sama dapat menghilangkan keluhan mual 100%. Seperti itu ya. Nah, namun obat A ini kalau dilihat dari segi potensi, maka obat A lebih poten dibandingkan dengan obat C. Kenapa? Karena memerlukan dosis yang lebih kecil, lebih sedikit, hanya 10 mg dibandingkan obat C yang perlu 20 mg untuk menimbulkan efek yang sama, yaitu menghilangkan keluhan mual. Sementara obat B ini memiliki efektivitas yang rendah. Nah, karena efek yang didapat hanya 60% dan juga potensinya yang paling rendah, ya karena dosis yang digunakan sampai 50 mg. Jika dibandingkan dengan obat A dan obat C. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik beberapa istilah dan perbedaan istilah ini ya. Nah, kalau kita lihat kembali grafik ini, ada grafik obat A, B, C, D, E, ini sumbu Y adalah efek 100%, sumbu X ini ada dosis ya. Maka kalau kita lihat ada istilah efektivitas, yang merupakan vertikal dan horizontal ada potensi ya. Maka kita lihat obat berpotensi besar, maka kurva itu semakin miring. Dan sebaliknya, obat punya potensi yang kecil kalau dia semakin tegak ya. Berarti selanjutnya ya, obat berefektivitas besar kalau kurva semakin tinggi. Jadi kalau kurva makin rendah berarti efektivitasnya makin rendah juga. Maka kalau kita lihat grafik obat A ini memiliki potensi yang tinggi, efektivitasnya tinggi, karena dia berada di paling kiri dari dosis ini, berarti dosis yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek itu lebih rendah, sehingga potensinya tinggi. Efektivitas tinggi karena tadi tingginya vertikal lebih tinggi ya, tinggi dibandingkan B dan sebagainya. Jadi potensi dan efektivitas yang A ini tinggi, sementara yang B potensinya tinggi karena dosisnya kecil ya, yang diperlukan di sisi kiri ya dari sumbu X, tapi efektivitasnya rendah. Sementara yang C potensi dan efektivitasnya sedang, yang D potensinya rendah, efektivitasnya tinggi.
Efektivitas tinggi ini, tapi potensinya rendah karena dosis yang diperlukan ini ke kanan, semakin besar. Sementara yang E, potensi dan efektivitasnya sama-sama rendah dibandingkan obat yang lain. Nah, ini juga ada istilah efek terapi, efek toksik, efek letal ya. Maka kalau kita lihat semakin efek terapi ini yang dapat menimbulkan terapi, namun dosis obat ketika terus dibesarkan bisa mencapai dosis toksik, menyebabkan gangguan toksis ya, pada organ. Namun ketika lebih besar lagi dosisnya dapat mencapai dosis letal atau kematian. Sehingga ada efek terapi, ada efek toksik, ada efek letal. Sehingga akan dikenal ada istilah indeks terapi. Dosis toksik 50 ya dibagi dengan dosis efektif 50 yang kita kenal dengan indeks terapi. Nah, indeks terapi ini merupakan parameter keamanan dosis. Jadi semakin besar atau semakin lebar rentang indeks terapi obat atau therapeutic windows atau jendela terapi, maka obat semakin aman dipakai. Indeks terapi tadi. Jadi antara efek terapi dan efek toksik, maka itu adalah jendela terapi. Ketika di bawah efek terapi, maka tidak menimbulkan efek atau subterapi. Ketika di atas efek garis toksik ini, maka dia sudah mencapai efek toksik. Nah, sehingga jendela terapi ini adalah suatu obat ya. Dari suatu obat itu adalah rasio dari dosis yang menghasilkan toksisitas dengan dosis yang menghasilkan respon yang efektif. Jadi rasio perbandingan antara dosis yang menghasilkan toksik dengan dosis yang menghasilkan respon yang efektif. Kemudian juga indeks terapi ini atau therapeutic index atau jendela terapi itu adalah diinginkan ya secara klinik dalam suatu populasi individu. Jadi indeks terapi ini merupakan suatu ukuran keamanan obat. Karena nilai yang besar menunjukkan bahwa terdapat suatu batas yang luas lebar. Jadi makin lebar jarak efek terapi dengan efek toksik, maka semakin lebar juga IT-nya, maka obat semakin aman. Semakin sempit berarti obat itu semakin tidak aman. Artinya harus lebih berhati-hati dalam mengatur dosis. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara dosis dan efek obat atau respon. Pernah mungkin kita melihat ada pengobatan yang sama, namun respon bisa bervariasi. Artinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Nah, apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi khasiat obat? Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Misalnya distribusi obat tidak selalu merata, ya. Ada yang tertimbun pada organ. Nah, penundaan efek obat karena obat melakukan metabolisme menjadi zat aktif atau penyerapan sengaja diperlambat. Nah, belum lagi ada dosis anak itu berbeda dengan dewasa. Ya. Efek juga dipengaruhi oleh umur, berat badan, jenis kelamin, waktu pemberian, ada sebelum sudah makan, kemudian kecepatan ekskresi obat, terutama pada penderita ginjal, ekskresinya jadi lebih lambat. Cara pemberian atau rute administrasi obat yang mempengaruhi efek juga ya. Selain itu, faktor-faktor ya yang mempengaruhi respon klinis, efek atau khasiat obat ya, setidaknya ada faktor umum, yaitu obat dan faktor dari pasien atau penderita. Untuk pasien faktor obat sendiri itu ada formulasi obat, cara pembuatannya, ada bentuk fisik zat aktif, keadaan kimiawi, zat tambahan atau eksipien, ada bentuk sediaan, cara rute atau jalur pemberian, waktu pemberian, ini mempengaruhi juga. Dari sisi pasien atau penderitanya ada faktor fisiologis, misalnya usia, berat badan, luas permukaan tubuh. Belum lagi karena jenis kelamin. Kemudian patologis ya, penyakit atau gangguan, misalnya fungsi hati, ginjal, saluran cerna, kardiovaskular. Ada juga faktor emosional atau placebo, sugesti, ya, atau keyakinan dalam proses terapi itu ya. Riwayat pemakaian obat juga. Kemudian yang kedua ada faktor genetik keturunan, ada faktor toleransi, kemudian ada juga reaksi idiosinkrasi. Jadi efek yang lain dari efek normal atau bertentangan. Jadi penyebabnya juga tidak diketahui secara pasti ya. Ada juga faktor interaksi obat. Obat dengan obat, obat dengan nutrisi atau makanan. Interaksi obat tersebut bisa interaksi farmakokinetik yang melibatkan atme sehingga toksisitas bisa meningkat, efektivitas bisa menurun.
Bisa juga interaksi farmakodinamik, interaksi pada reseptor, interaksi fisiologis, sehingga ikatan obat reseptor pada tempat kerja atau fisiologisnya membuat efeknya bisa adiktif, sinergis, antagonis, toleransi, akumulasi. Dan juga tadi ada faktor placebo. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Sehingga pengobatannya sama, bisa jadi respon bervariasi. Karena tadi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Oleh karena itu tadi di pendahuluan di awal, ada peresepan ataupun perancangan dosis individu. Nah, karena setiap individu bisa memiliki faktor yang berbeda-beda tadi. Dari segi farmakokinetik maupun farmakodinamik. Nah, yang pertama tadi faktor umur ya. Nah, terkait dengan fungsi ginjal dan hati. Fungsi ginjal neonatus ini kira-kira 20% dari orang dewasa mulai dari usia 20 tahun ke atas. Fungsi ginjal turun perlahan ini menjadi 25% berkurang. Nah, usia 50 tahun berkurang tadi dari 25% dan 50% bisa berkurang nih pada usia 75 tahun. Nah, kemudian metabolisme obat pada neonatus ini belum berkembang ya, seperti orang dewasa. Dan aktivitas enzim di hati ini menurun perlahan-lahan dengan bertambahnya umur. Kemudian obat cenderung menghasilkan efek yang lebih kuat dan lebih panjang pada kedua golongan umur tersebut. Contoh nih, gentamisin dia punya waktu paruh atau tes tengah plasmanya 18 jam pada neonatus prematur, kemudian 6 jam pada neonatus yang cukup bulan, dan 2 jam pada orang dewasa. Kemudian waktu paruh diazepam akan meningkat sampai 4 kali lipat antara umur 20 sampai 70 tahun, sehingga perlu penyesuaian dosis pada lansia. Selanjutnya ada faktor genetik. Jadi berdasarkan penemuan dari penelitian yang dilakukan pada kembar identik dan kembar non-identik, ternyata diketahui bahwa faktor genetik ini berperan dalam menentukan metabolisme obat dalam tubuh. Ini contoh eliminasi obat TBC seperti INH, isoniazid ya, tergantung pada asetilasi yang melibatkan enzim asetil-CoA dan enzim asetiltransferase. Nah, populasi manusia dibagi menjadi ada asetilator cepat, ada asetilator lambat, yang ditentukan oleh suatu gen yang berkaitan dengan aktivitas asetiltransferasenya. Nah, sehingga orang dengan asetil cepat, asetilator lambat harus harus diatur dosisnya. Kemudian ada faktor reaksi idiosinkrasi. Suatu efek obat secara kualitatif berbeda dari biasanya atau abnormal dan umumnya berbahaya yang terjadi pada sebagian kecil individu. Biasanya idiosinkrasi ini disebabkan oleh kelainan genetik. Contoh Primaquine ya, obat anti malaria. Umumnya aman bagi kebanyakan penderita. Namun 5-10% laki-laki kulit hitam menyebabkan hemolisis eritrosit, sehingga menimbulkan anemia berat. Nah, yang kemudian menyebabkan defisiensi enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase, sehingga dia mencegah hemolisis. Selanjutnya, ada faktor interaksi obat. Pemberian obat A dapat mengubah aksi dari obat yang lain, misalnya obat B. Dengan cara apa? Ada mengubah aksi farmakologi obat B tanpa mengubah konsentrasi obat B pada tempat kerjanya. Ini yang disebut dengan interaksi farmakodinamik. Dan yang kedua kita sebut dengan interaksi farmakokinetik. Jadi mengubah aksi farmakologi obat B dengan mengubah konsentrasi obat B pada tempat kerjanya. Untuk contoh interaksi farmakodinamik, ini obat antibakteri yang bersifat bakteriostatik, jadi dia menghambat perkembangan bakteri, misalnya kloramfenikol, sulfonamid. Nah, ini berfungsi mencegah pembelahan sel-sel bakteri. Nah, obat-obat bakterisid, misalnya penisilin, berfungsi membunuh bakteri ketika proses membelah diri. Jadi obat-obat bakterisid ini akan tidak efektif bila diberikan bersamaan dengan obat bakteriostatik. Kemudian interaksi farmakokinetik terkait dengan ADME, nah ini terjadi penghambatan absorpsi, misalnya absorpsi obat oleh obat yang lain. Misalnya penggunaan obat yang digunakan bersama dengan antasid. Kita ketahui antasid ini bisa menghambat absorpsi obat yang lain.
Interaksi terutama terjadi pada obat-obat yang berkompetisi untuk berikatan dengan protein plasma. Interaksi juga disebabkan oleh adanya induksi atau inhibisi enzim. Suatu obat mempengaruhi kecepatan ekskresi obat yang lainnya. Jadi ada pengaruh di absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya ada faktor placebo. Pada mulanya memang placebo ini adalah suatu formula senyawa yang tidak aktif memang secara farmakologi dan diberikan kepada penderita itu hanya untuk menyenangkan hati dari pasien tersebut. Ya. Namun sekarang placebo juga terbagi menjadi dua, ada yang inert, ada yang aktif. Kalau yang inert dia tidak mengandung senyawa aktif sebagai farmakologi, secara farmakologi ya. Jadi digunakan untuk kontrol terhadap pengobatan yang sesungguhnya dalam suatu uji klinis dengan tujuan mengurangi faktor bias subjektif. Jadi tidak mengandung zat aktif. Ya. Diberikan pada pasien yang mengeluhkan rasa nyeri secara berlebihan atau dibesar-besarkan. Jadi placebo inert ini dapat menghilangkan rasa nyeri ternyata 20-40% penderita dengan keluhan rasa nyeri. Selanjutnya yang kedua ada placebo aktif. Jadi mengandung persenyawaan yang memiliki aktivitas farmakologi. Jadi pada saat mengakhiri suatu kunjungan pasien, kadang-kadang dokter meresepkan suatu obat yang tidak ada hubungannya dengan keluhan penderita. Misalnya menuliskan resep sediaan vitamin dengan menjelaskan kepada pasien bahwa itu adalah obat penguat tubuh. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi respon kepada placebo adalah sikap dokter pada saat memberikan resep placebo, menunjukkan keyakinan atas kemanjurannya. Kemudian hubungan antara dokter dengan pasien, dan formulasi dan cara pemberiannya. Dalam suatu penelitian terhadap efek analgetik placebo, ternyata warna merah memberikan efek penghilang nyeri yang paling poten. Dan diikuti warna biru, warna hijau, dan kuning. Selanjutnya, ada faktor-faktor nih yang menentukan intensitas respon obat. Jadi ada persepan dosis ya, ada jalur administrasi di sini, sehingga obat dosis itu diberikan sesuai dengan jalurnya. Maka di sini ada faktor-faktor yang menentukan intensitas respon obat. Ada medication error, misalnya di jalur administrasi, persepan ya. Ada juga kepatuhan pasien. Selanjutnya ada juga konsentrasi di sisi aksi ya, yaitu ada farmakokinetik. Nah, di sini ada ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan juga ada farmakodinamik ya, terkait dengan intensitas obat dengan responnya tadi ya. Nah, sehingga bisa menimbulkan intensitas respon. Farmakodinamik ini ada interaksi obat dengan reseptor, ada kondisi fungsional pasien, ada efek placebo. Nah, antara farmakokinetik dan dinamik ini adalah sumber dari variasi individu ya. Nah, bisa juga karena variasi psikologi ya, variasi patologi, variasi genetik, dan juga interaksi obat. Jadi ini adalah faktor-faktor juga yang menentukan intensitas respon obat. Jadi responnya bisa maksimal atau bisa kurang ya dikarenakan beberapa faktor ini. Jadi demikian proses 3 fase ya, fase biofarmaseutika, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik yang harus dilalui oleh obat untuk dapat mencapai tempat kerja atau tempat aksinya sehingga obat tersebut bisa menimbulkan efek atau respon. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa sebelum sampai ke tempat aksinya, obat terlebih dahulu dia melalui suatu rangkaian fase yang cukup rumit dan panjang ya. Nah, terapi obat akan sukses jika diagnosis yang dilakukan tepat dan diarahkan secara akurat pada mekanisme patofisiologi yang bertanggung jawab atas terjadinya penyakit tersebut. Nah, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya silahkan bisa dikerjakan tugas atau pertanyaan refleksi ini, silahkan untuk dijawab
kemudian nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Silakan disimak kembali materi yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, dan juga boleh untuk saling berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain ya. Namun diusahakan tetap dikerjakan secara mandiri ya.